Wanita yang kemarin dia sendirian guys, sekarang saya temani. Nah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Devina Wanita, jabatan DKJ Kudus di bidang pembinaan dan pengembangan. Di sini saya sebagai moderator dan akan ditemani oleh pemateri kita yaitu Kak Anissa. Silakan Kak. Ya pasti. Terima kasih ya Kak Devina sudah memperkenalkan. Saya mau memperkenalkan diri lagi, mohon ya teman-teman, saya mau memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Kak Adi. Di sini saya akan membahas tentang materi 170.A yang kemarin itu. Di sini saya sangat, ya Allah, ya itu sangat gimana deg-degan gitu loh. Saya kali ini kan kemarin sudah ditemani Kak Desi yang pertama, yang terakhir dari kajian manis video ini saya ditemani kakak yang cantik lagi ya rezeki saya itu. Dan saya kembalikan ke moderator lagi ya. Kali ini kita akan mulai dengan jargonnya dulu ya Kak, biar kita lebih semangat. Bisa ikutan ya Kak. DKJ Kudus, caki ting. Kajian manis selalu ada yang manis. Oke, kali ini kita akan membahas SK 170.A pada pimpinan Saka. Kita akan mengupas satu persatu ya Kak tentang SK 170.A dari yang pertama pimpinan Saka. Silakan Kak dijelaskan pimpinan Saka itu seperti apa. Oh ya, terima kasih Kak Devina. Saya di sini akan menjelaskan tentang pimpinan Saka ya Kak. Iya Kak. Kak Devina kan belum tahu tentang pimpinan Saka. Ini saya jelaskan tentang pimpinan Saka. Menurut SK 170.A, pimpinan Saka itu menurut saya ya, secara bahasa saya Siap. itu tuh kayak kabudek, kalau budek. Iya. Itu kayak kabudek. Pimpinan Saka itu kayak kabudek. Untuk unsur pimpinan Saka tuh pimpinan Saka terdiri atas unsur kuartir, gerakan pramuka, andalan, PB, adalah staf kuartir dan anggota dewan kerja pramuka penegak dan pramuka K3. Jadi yang sering kita kan di Ambalan kan kayak hidup, tahu nggak pimpinan? Kalau di Saka itu namanya pimpinan Saka, kalau di Ambalan namanya Kabude, gitu Kak Devina. Siap. Langsung saja Kak yang kedua yaitu Pamong Saka. Bisa dijelaskan Kak maksudnya dan tulisannya Saka itu seperti apa? Untuk Pamong Saka ini kembali lagi kan di Dewan Ambalan ya, di Ambalan. Kalau Pamong Saka tuh caranya tuh bukan kayak kalau di Ambalan ya, itu kan pembina. Di Ambalan kita panggil pembina. Kalau di Saka kita panggil Pamong Saka. Saya jelaskan ya, Pamong Saka adalah pembina pramuka, terutama pembina pramuka penegak, pandega, atau anggota dewasa lain yang memiliki minat dalam suatu bidang kegiatan Saka sesuai dengan minat anggota Saka yang bersangkutan. Jadi gitu Kak. Oke, paham ya untuk kesukaan. Nah, untuk kesimpulan tadi tim Saka sama Pamong Saka, berarti kalau tim Saka itu Kabudek dan kalau pimpinan Saka itu pembina. Lanjut Kak, untuk instruktur Saka dan Iya Kak Devina, saya lanjut ya Kak. Jadi pertanyaan kan instruktur Saka. Dan ini saya jelaskan tentang instruktur Saka. Untuk instruktur Saka itu adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan, keterampilan dan keahlian khusus di bidang tertentu yang bersedia membantu Pamong Saka dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan anggotanya. berarti lebih tepatnya pelatih ya Kak? Iya, betul sekali Kak. Saya gini Kak, saya kasih pertanyaan untuk Kak Devina ya. Iya, siap Kak. Kita jago-jago mulai. Menurut Kak Devina, instruktur Saka tuh dari gerakan pramuka apa gerakan pramuka selain dari gerakan pramuka itu? Mungkin tidak sih Kak, mungkin tidak dari gerakan pramuka. Oh, ya itu betul sekali Kak Devina. Jadi instruktur Saka tuh ya khususnya tuh yang mempunyai kemampuan atau pengetahuan yang lebih gitu Kak. Jadi bisa diambil dari non gerakan pramuka. Contohnya kayak pemateri gitu Kak, pemateri
dari berikan kayak misal kayak sama Bayangkara ya, cara Bayangkara, dan itu diambil struktur Bayangkaranya bisa diambil dari polresnya yang mempunyai pengetahuan, yang mempunyai pengalaman yang banyak gitu kan. Asalkan dikukuhkan atau disahkan oleh SK. Oke, berarti kesimpulan dari Institut Pusaka yaitu pelatih ya Kak. Nah, langsung lanjut ke Mahisaka Kak. Seperti apa Kak? Untuk Mahisaka ya Kak. Mahisaka tuh tahu singkatannya Mahisaka? Apa sih? Iya. Untuk Mahisaka tuh singkatannya tuh Majelis Pembimbing Saka. Di sekolahan tahu sekolah Kamapikus? Iya. Tahu. Ya. Di Ambalan kan kita sebut Kamapikus. Kalau di Saka disebut Mahisaka, Majelis Pembimbing Saka. Itu kan. Tugasnya apa Kak? Untuk tugasnya ya kayak Kamapikus itu kan, mengontrol dan memberikan anggaran dana untuk kegiatan. Tugasnya juga menandatangani proposal. Yang kita tahu kan itu kan. Ya semacam itu gini, Majelis Pembimbing Saka atau Mahisaka adalah suatu badan yang terdiri atas pejabat instansi pemerintah dan tokoh masyarakat yang memberikan dukungan dan bantuan moral, material, dan finansial untuk pembinaan Saka. Oke, paham ya untuk rekan-rekan kajian manis. Langsung saja Kak, kita lanjut ke bab 8 yaitu pengesahan dan pengukuhan. Nah, nomor 1 yaitu pengesahan. Pengesahan itu seperti apa Kak? Untuk pengesahan itu semacam kayak ini. Tahu surat keputusan kan? Kayak dilantiknya, pelantikan gitu. Ya, pengesahan gitu. Pengesahan di sistem Saka atau satuan karya itu ada banyak sekali yang disahkan. Yang disahkan. Yang pertama tuh pembentukan Saka disahkan dengan surat keputusan Khawatir. Jadi gini Kak, untuk pembentukan Saka tuh kita dari rantingnya, mengulas dari bab 4 kemarin Saka Kadesi sudah tentang pembentukan Saka. Jadi itu kalau pembentukan Saka kan disahkan, yaitu kalau disahkan dengan surat keputusan Khawatir cabang. Yang kedua tuh pembentukan pimpinan Saka dalam suatu Khawatir disahkan dengan surat keputusan Khawatir yang bersangkutan. Yang ketiga, pamong Saka dan instruktur Saka disahkan dengan surat keputusan Khawatir. Yang keempat, Dewan Saka disahkan dengan surat keputusan pamong Saka. Yang kelima, Mahisaka disahkan dengan surat keputusan Khawatir yang bersangkutan. Seperti itu Kak. Intinya tuh pengesahan tuh kayak pelantikan juga di SKK. Oke, untuk bisa dipahami ya rekan-rekan. Lanjut Kak, kita yang kedua yaitu pengukuhan Kak. Pengukuhan itu seperti apa Kak? Untuk pengukuhan Saka, pengukuhan Saka itu sama seperti pengesahan. Kayak dilantiknya, prosesi langsung dilantiknya pengukuhan. Kita dibukukan, misal Saka yang dibukukan. Jadi mengulas lagi di bab 4 kemarin tentang pembentukan Saka. Kalau pengukuhan kita tuh pengesahan atau pengukuhan itu kan, kita dari ranting pramuka penegaknya tuh di apa namanya tuh dimintai pendapat atau gimana yang cocok untuk satuan karya di rantingnya tuh apa sih? Itu dari ranting dulu. Ntar kalau ranting sudah setuju, dari negara ranting sudah setuju, kita ke cabang, kita ke Khawatir cabang. Kalau Khawatir cabang sudah setuju, kita ke Khawatir cabang mengajukan ke Khawatir daerah. Ke Khawatir daerah kalau sudah setuju, diajukan lagi ke nasional. Itu kan? Itu ya Kak. Nah, itu rekan-rekan untuk pengesahan dan pengukuhan. Mungkin bisa dipahami ya. Lanjut Kak, untuk bab yang ke-9, tanda pengenalan dan tanda kesangkapan khusus. Oke Kak, kita lanjut ke tanda pengenalan dan tanda kesangkapan khusus. Nah, yang pertama yaitu tanda autoritas Saka. Bisa dijelaskan Kak tanda kesangkapan khusus seperti apa? Ya Kak Devina, untuk tanda anggota Saka. Kak Devina dulu pernah ikut Saka. Saya ini tanya-tanya dulu ya Kak. Iya Kak. Belum
saya kasih pendapat gitu. Saya dulu pernah ikut Saka Bayangkara. Oh, Saka Bayangkara. Kak Devina tahu BED? Tahu nggak? BED yang di sebelah kiri. Kalau Saka Bayangkara tuh bentuknya kayak bentuknya seperti segima, Pak. Warnanya, warna Merah. motifnya Warnanya merah. oh, warnanya merah. Itu Kak Devina nyebutnya apa? BED Saka. Yaitu kalau di SK itu dinamakan tanda Saka. Itu melambangkan tandanya Saka. Di Saka Wirakatika juga beda lagi. Oh, berarti tergantung ya, Pak? Ya, tergantung sakanya sendiri. Itu yang dinamakan tanda Saka. Sudah paham, Pak? Ya. Oke, untuk yang kedua, Kak, untuk tanda Saka itu seperti apa? Seperti apa, Pak? Untuk tanda Saka ya, Kak. Iya. Kayak yang tadi, Kak. Ukurannya tanda Saka tuh kayak ya sesuai bidangnya masing-masing, sesuai sakanya masing-masing. Ukuran sakanya diceritakan di sebelah kiri segi 5 cm. Ukuran tiap-tiap tanda sakanya ukurannya 5 cm, bentuknya segi 5. Itu tanda Saka. Dan tanda Saka itu dipakai seluruh di Saka tersebut, kayak Dewan Saka, Anggota Saka, Pabak Saka, Instruktur Saka, dan Pimpinan Saka. Oke, berarti ciri khas masing-masing Saka ya, Pak? Iya. Lanjut ya, Pak. Untuk tanda Krida itu seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Untuk Kak Devina, dulu di Bayangkara ada sampai ibu Dewan Ambalan Asli, Dewan Ambalan Asli, Dewan Sakanya. Maaf ya, Kak, tadi ceplosan. Saya kepikiran di rumah gitu. Alhamdulillah tidak. Tidak, sayang sekali ya. Saya sekali betul, Kak. Untuk tanda Krida tuh kan kayak di Wirakatika. Saya kan dulu ikut Saka Wirakatika, jadinya lebih tahu dengan Saka Wirakatika. Jadi kayak Saka Wirakatika ya, Kak. Iya. Itu tanda Krida tuh kayak apa namanya tuh survival. Nah, tandanya juga beda, bentuknya kotak. Kotak kecil gitu loh, Kak. Di bawahnya BED, di bawahnya tanda Saka, tanda Saka, tanda anggota Saka, di bawahnya sebelah kiri. Itu ya cirinya kayak survival gitu, Pak. Survival kan tentang hutan, tentang pisau. Bawahnya pisau, survival kan bawa pisau semua, Kak. Ya kayak gitu. Berarti sama ya, Pak? Ciri khas masing-masing ya, Pak? Ya ciri khas masing-masing itu sesuai kridanya. Sesuai. Saka kan mempunyai krida masing-masing kan Saka kan mempunyai krida. Ya, sesuai kridanya gitu, Pak. Oke. Lanjut, Kak. Untuk pemakaian seragam, pakaian seragamnya itu bisa dijelaskan nggak seperti apa? Untuk pemakaian seragam ya, Kak. Pemakaian seragam anggota Gerakan Pramuka berlaku juga sebagai pemakaian seragam anggota Saka. Ya dibedakan di pemakaian seragam anggota Saka kan kalau di Dewan Ambalan atau di sekolah kita bermotif dengan BED Ambalan. Ya. Kalau di Saka kita bermotif dengan tanda anggota Saka. Itu yang membedakan. Itu ya, Pak. Nah, lanjut, Kak. Untuk tanda kecakapan khusus pada Saka itu seperti apa, Kak? Untuk ya Kak Devina, untuk pada kecakapan khusus itu kayak disalurkan ke kridanya, ke ahliannya. Kayak saya ya, saya ikut krida survival. Kayak yang tadi saya bicarakan tentang survival di Saka Wirakatika kridanya. Saya kan mendapatkan TKK, misal TKK masak. Ya, itu saya mendapatkan TKK masaknya. Itu ya semacam itulah TKK-nya menurut SK 10.10.A ya. Itu tuh pimpinan Saka dapat mengusulkan pengadaan syarat dan tanda kecakapan khusus pada kuartir nasional dengan memperhatikan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam Gerakan Pramuka. Jadi kayak gitu, Pak. Oke. Paham ya untuk rekan-rekan. Kita lanjut saja ke pemakaian tanda-tanda pengenal. Silakan, Pak. Apa itu pengenal? Untuk tanda-tanda pengenal ya, Kak. Pemakaian tanda-tanda pengenal Saka disesuaikan dengan petunjuk penyelenggaraan pakaian seragam dan tanda pengenal Gerakan Pramuka yang dikeluarkan Kuantir Nasional. Jadi itu, Kak.
ya sesuai dengan dikeluarkannya kuartir nasional gitu kan. Seperti itu ya Kak. Ada tandanya sendiri gitu. Iya. Dipahami ya. Lanjut Kak, untuk ke bab 10 yaitu kegiatan Saka. Bisa disebutkan Kak macam-macam kegiatan Saka itu seperti apa? Kalau kita sebelum membahas dari bab berapa Kak? Saya lupa. Bab 10. Iya. Sebelum kita membahas bab 10 dari kegiatan Saka Kak, untuk Kak Devina tuh dulu pernah minat ikut Saka selain Bayangkara Pak? Saya pernah minat ke Saka Wirakatika Kak. Saka Iya. Wirakatika. Iya. Saya jadi gagal ini melihat orang cantik. Oke, lanjut ya Kak. Untuk kegiatan Saka Wirakatika atau Saka Bayangkara itu kegiatannya seperti apa menurut Kak Devina? Saya kurang paham nih Kak, soalnya kan minat tidak langsung mengikuti. Untuk Saka Bayangkara Kegiatan pernah ikut futsal? pernah Kak, Satu. ya ikut. Dan kegiatannya seperti apa? Ya seperti kayak materi biasa sih Kak, ngasih materi gitu. Dengan bidangnya kepolisian atau Iya, tidak? dia kan dari bidang kepolisian Kak. Nah, itu yang Devina sudah diperlihatkan. Jadi kegiatan Saka tuh menurut Sakanya itu sendiri enggak? Kalau Wirakatika ya tentang survival, tentang ya kayak militer itu. Kalau di Bayangkara ya tentang kepolisian. Kalau di Wanabakti kegiatannya ya kayak perhutanan gitu Kak. Ya kalau di Bakti saja ya tentang kedokteran, tentang kesehatan. Intinya tergantung masing-masing Saka ya Kak. Iya. Oke, langsung ke dari poin kedua yaitu perencanaan Kak. Apa saja sih Kak? Untuk kegiatan Saka direncanakan dengan cara perencanaan ya. Itu tuh yang pertama menentukan jenis dan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan, dan kedua menentukan tujuan dan syarat yang tidak dicapai. Yang ketiga menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan. Yang keempat menentukan objek dan tempat kegiatan. Yang kelima menentukan dana dan saran penunjangan lainnya. Yang keenam memilih dan menentukan anggota Saka yang akan melaksanakannya. Jadi itu Kak, ada 6 perencanaan. Oke. Dari Kak Adi ada tambahan lagi? Ini tanggal apa Kak? Tanggal tentang perencanaan itu. Iya. Untuk saya cukup mengikuti SK 10.10.A. Sudah ada ya Kak? Sudah. Dari kesimpulannya Kak, berat 170 PPA ada tambahan lagi ya Kak? Untuk itu sudah cukup kayaknya di SK 10.10.A itu sudah lengkap dan sudah yang banyak sekali tentang Saka. Untuk rekan-rekan bisa mempelajari lagi yang SK 10.10.A tahun 2008. Di sini sudah ada tekniknya. Nah, oke Kak, kita lanjut ke bab 11, 12, dan 13, 14. Yang pertama itu musyawarah Kak. Bisa dijelaskan musyawarah itu seperti apa Kak? Untuk saya jelaskan tentang musyawarah ya Kak. Iya. Musyawarah Saka merupakan suatu forum pertemuan para anggota Saka guna membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan Saka. Jadi kayak di Ambalan itu kayak musyawarah Ambalan dan Musa gitu. Kalau di Saka adalah musyawarah pertemuan antara anggota Saka dan Dewan Saka, dengan membahas tentang berkaitan tentang Saka, permasalahan Saka. Biasanya ditaruh di akhir jabatan. Oke, kami ya rekan-rekan ya. Langsung saja kita lanjut ke bab 3 yaitu pembiayaan. Silakan Kak, dijelaskan pembiayaan. Untuk pembiayaan ya Kak Devina, kalau di Ambalan kan kita mengajukan proposal di kepala sekolah, kalau Bigus, Kabudem, gitu Pak. Nah ini pembiayaan kita itu dapatkan dengan iuran anggota Saka. Bisa dengan iuran anggota Saka yang dibesarkan ditetapkan dalam musyawarah Saka. Kita dapat bantuan dari Mabisaka. Kayak Mabisaka tahu tadi? Iya. Kalau Kak Devina mesti lupa. Mabisaka tahu. Lupa Kak.
tadi kan saya sudah jelaskan apa tadi Mabisaka. Mabisaka itu kalau di ambalan itu Mabisaka itu majelis pembimbingan Saka dari Dewan Saka untuk mendapatkan bantuan dari Mabisaka. Langsung khawatir juga dapat membantu pimpinan Saka dan instansi terkait itu Kak. Dan yang ketiga itu sumbangan dan pemberian dari masyarakat yang tidak menginginkan. Jadi kita dapat bantuan dari masyarakat. Yang keempat, sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ADART dapat dilakukan. Jadi kalau yang penting itu tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan ADART, kayak mencuri jangan, kayak membegal jangan, gitu kan. Yang penting sesuai dengan peraturan dan ADART kita lakukan. Oke, lanjut Kak. Untuk administrasi dan saluran bakti. Oke, Kak Devina, untuk administrasi ya Kak, kayak administrasi biasanya, tapi tentang surat menyurat, tentang berapa pramuka, ini kan tentang satuan karya juga. Untuk administrasi yang bersangkutan ya Kak, untuk pimpinan Saka dapat membuat stempel dan surat Saka atas persetujuan dari kuartir yang bersangkutan dan menyelenggarakan administrasi surat menyurat, begitu Kak. Untuk yang Sanggar Bakti Saka adalah tempat yang digunakan oleh anggota Saka untuk mengadakan kegiatan dan atau pertemuan Saka. Jadi tempat kayak Sanggar biasanya sudah paham? Dari tadi yang awal kita buka sampai saya berbelok berbicara gitu kan? Sudah. Oke, ada tambahan lagi Kak? Kalau dari saya Kak, yang penting tuh tambahan dari saya tuh kita lebih minat masuk satuan karya gitu, karena satuan karya tuh memberikan pengetahuan, pengalaman dan bakat tambahan gitu Kak. Minat Ya, jadi lebih masuk ke satuan karya gitu. Oke, untuk sudah ya Kak, untuk dari sekian dari kajian manis pada hari ini. Tetap saksikan kajian manis pada episode selanjutnya. Untuk kajian manis pada kali ini kita sudah membahas tentang SK 70A. Nah, untuk kajian manis selanjutnya kita akan bahas tentang SK lainnya ya Kak. Nah, nantikan saja. DKJ Kudus, Cakti, kajian manis selalu ada yang manis. Demikian kajian kali ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada saya pribadi apabila ada salah kata atau kosakata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, salam